Nah anehnya, setelah melewati rumah ini, Yudis itu tiba-tiba mencium aroma wangi. Aroma wangi itu apa? Dia nggak bisa menjelaskan. Entah aroma melati, entah apa, yang jelas dia mencium aroma parfum perempuan. Ada suara perempuan ini yang tiba-tiba bangunkan Yudis. Mas, bangun mas. Sudah, kamu pulang oh. Kamu pulang oh. Begitu Yudis ini buka mata, dia ngelihat ke belakang ini nggak ada siapapun. Ternyata sosok perempuan yang dilihat Pram seperti nyapu halaman, ternyata dia nggak lagi nyapu halaman. Dia itu seperti gini, goyang-goyang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Pram. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita yang akan kami ceritakan kali ini, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Pramudya Yahya. Pram ini asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dia cerita tentang pengalaman yang pernah dialami pada waktu itu ketika dia tinggal di rumah kontrakan bersama istri dan anaknya. Nah, kita kembali ke tahun 2006. Jadi di tahun 2006 itu Pram sekolah di satu SMA yang ada di Surabaya. Jadi karena rumah Pram ini ada di Sidoarjo tapi letaknya dekat sekali dengan Surabaya, perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Jadi waktu itu di tahun 2006, Pram sekolah di Surabaya. Dan pada saat itulah dia punya beberapa teman dekat. Nah, teman-teman dekat Pram ini sering main ke rumahnya Pram waktu itu, sampai karena saking seringnya, akhirnya mereka saling mengenal satu sama lain. Nah, singkat cerita, ketika itu mereka lulus SMA. Dan pada saat lulus SMA ada satu temannya Pram ini yang bisa dikatakan juga dekat dengan Pram, namanya Yudis. Yudis waktu itu kuliah di Surabaya, sedangkan Pram sendiri ini nggak ada minat untuk kuliah. Nah, dia bilang ke bapaknya, kalau dia pengen jadi seorang supir nganter-nganter orang yang pengen wisata, atau pengen ada keperluan di luar kota. Karena ayahnya waktu itu punya mobil yang di rumah itu sering nganggur. Jadi dia bilang ke ayahnya, dan ayahnya pun setuju. Jadi mulai saat itu akhirnya Pram mulai ngurus SIM A dan juga SIM C karena dia belum punya waktu itu. Ketika dia sudah punya SIM A, barulah dia menjalankan usaha itu. Ternyata berjalan 3 bulan kemudian, usaha yang digeluti Pram ini semakin rame. Jadi singkat cerita, sekitar 2 tahun berjalan, Pram akhirnya sudah bisa kredit mobil sendiri. Nah, dari situlah ayahnya juga senang. Pada tahun ketiga setelah Pram menjalani usahanya itu, akhirnya dia berencana untuk menikah. Nah, di antara teman-teman Pram ini sebenarnya belum ada yang nikah. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba Pram ini pengen menikah.
ada satu perempuan yang dikenal Pram. Jadi waktu itu ada satu keluarga yang sewa mobil ke Pram, dan Pram ini ngantarkan menuju ke Banyuwangi. Nah, satu keluarganya inilah ada salah satu cewek yang waktu itu Pram ini sudah naksir. Nah, semakin kenal, terjadilah pernikahan itu. Akhirnya Pram menikah dengan si perempuan ini, kita sebut namanya Dewi. Dan setelah menikah, Pram masih tinggal di rumah orang tuanya. Dan di saat tinggal di rumah orang tuanya itu, Pram masih menjalankan usahanya, ngantar orang. Jadi kadang-kadang 2 hari sekali Pram pulang. Dan kadang-kadang bisa-bisa 4 hari sekali Pram baru pulang ke rumah. Karena waktu itu dia harus ngantar keluar kota dan jaraknya cukup jauh. Nah, di sini ketika istri Pram tinggal di rumah orang tuanya Pram, belum ada masalah apapun. Jadi mereka masih menjalani rumah tangga dengan baik-baik saja. Sampai kemudian ketika anaknya Pram, dia punya anak perempuan yang waktu itu usianya menginjak usia 7 tahun. Disinilah baru mulai Pram merasa ada masalah di rumah tangganya. Sebenarnya bukan terjadi antara Pram dengan istrinya, tapi antara istrinya dengan ibunya Pram. Nah, beberapa kejadian itulah yang membuat Pram akhirnya berpikir kayaknya nggak bisa lagi terus di rumah orang tuanya. Karena dia kasihan sama istrinya. Jadi menurut cerita istrinya, ketika Pram ada di luar kota, kerja, waktu istrinya ada di rumah, istrinya ini sering gesekan dengan ibunya Pram. Dari situlah karena Pram juga merasa kasihan, dia pun akhirnya mulai cari kontrakan rumah, supaya dia nggak tinggal di rumah orang tuanya itu. Nah, 3 hari cari rumah kontrakan, Pram juga berpikir, ini kalau ngontrak di daerah dekat rumah orang tuanya, biayanya cukup mahal. Karena rumah-rumah di sana diperkirakan oleh Pram kalau hitung-hitungannya seperti itu, dia nggak sanggup untuk memenuhi tanggungan-tanggungan yang lain. Jadi dia harus cari kontrakan yang per tahun dia mampu. Dan akhirnya dia cari yang lebih pelosok lagi. Ada bangunan atau ada perumahan yang letaknya ini di pinggiran Sidoarjo, dan waktu itu perumahan ini belum jadi secara total, belum jadi secara penuh. Waktu itu hanya beberapa rumah yang sudah dibangun, dan ternyata kontraknya per tahun ini terjangkau. Cuman kendala yang pertama, akses jalannya ini belum diaspal dan masih berupa pasir dan juga bebatuan. Nah, jadi kalau hujan otomatis akses jalan ini susah dilalui. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah kondisi air di lingkungan itu masih susah. Nah, tapi karena Pram mempertimbangkan biayanya juga lebih terjangkau, dan setelah dia diskusi dengan istrinya pun mau. Karena istrinya lebih baik memilih tinggal di tempat itu daripada tetap tinggal di rumah orang tuanya Pram, karena dia sudah ada gesekan dengan ibunya Pram. Akhirnya setelah dipertimbangkan, langsunglah Pram memilih rumah itu, dia ngontrak di sana. Jadi mulailah Pram ini pindahan, langsung pindah rumah ke rumah itu. Jadi di lokasi blok ini hanya ada sekitar 5 rumah yang sudah ditempati, termasuk rumah yang ditempati Pram. Selebihnya belum ada bangunan apapun. Jadi hanya kebun-kebun yang terisi dengan pohon-pohon pisang, pohon mangga, dan juga alang-alang. Nah, begitu Pram menempati rumah itu, dia bisa ngelihat rumah-rumah yang ada di sana, 4 rumah lainnya itu memang sudah ada orangnya. Tapi Pram sendiri nggak pernah ngelihat orang ini keluar atau bahkan orang ini beraktivitas apapun. Tapi setelah dia seminggu tinggal di sana, barulah dia tahu bahwa orang-orang yang tinggal di sana itu ketika pagi berangkat kerja, dan ketika sore setelah pulang kerja, mereka lebih memilih untuk berada di dalam rumah. Jadi di situ mereka jarang bersosialisasi, dan Pram ini sendiri juga nggak memungkiri karena di sana, di daerah sana ini masih sepi, akses jalan juga susah, membuat orang ini malas kemana-mana. Nah, seminggu berjalan dilalui Pram dengan biasa-biasa saja, belum ada hal-hal ganjil. Jadi pada waktu itu ketika hari Sabtu, kebetulan Pram ini nggak ada kerjaan, jadi dia ada di rumah. Waktu itu teman-temannya hubungi, mereka ingin main ke rumah kontrakannya Pram. Pram pun bersedia. Akhirnya mereka pun datang.
Nah, hari Sabtu itu mereka ngumpul di sana, termasuk salah satu teman dekatnya Pram yang namanya Yudis. Waktu itu mereka ngumpul di sana sekitar 5 orang, dan Dewi ini istrinya Pram akhirnya bikinkan kopi. Di situ mereka nongkrong bareng sampai nggak terasa sekitar jam setengah 12 malam. Di jam setengah 12 malam itu tiba-tiba mereka itu dengar istrinya Pram ini jerit di dalam toilet. Apa? Dia manggil si Pram. Lah, karena Pram ini kaget, langsung Pram masuk. Begitu Pram masuk, istrinya sudah nangis. Dia nangis ketakutan. Loh, kamu kenapa, Ma? Kenapa, Ma? Istrinya nggak bisa cerita. Langsunglah dibawa masuk ke kamar. Tapi pada saat di dalam kamar, istrinya belum bisa cerita. Dia masih nangis terus-menerus. Dalam hatinya Pram ini berpikir, ini anak pasti ngelihat sesuatu. Kamu ngelihat apa, Ma? Tapi waktu itu istrinya nggak bisa ngomong, dia terus nangis. Nah, nggak lama setelah itu Pram pun keluar. Teman-temannya Pram tanya, kenapa Pram, istrimu Pram? Nggak tahu, tiba-tiba nangis, kayaknya ngelihat sesuatu dia. Nah, dari situ teman-temannya Pram ini ngerasa nggak enak. Ya sudahlah Pram, kami pamit pulang aja dulu. Kamu urusi istrimu, khawatir nanti ada apa-apa. Nah, dari situlah teman-temannya pamit dan Pram kembali masuk ke kamar. Dilihat istrinya ini masih nangis. Dan waktu itu anaknya Pram sudah tertidur. Jadi karena istrinya Pram ini belum bisa cerita, Pram coba menenangkan, sudah Mah, sudah, ayo tidur aja, yuk, tak temenin tidur di sini. Malam itu mereka pun tidur. Nah, barulah keesokan paginya istrinya ini cerita. Ternyata malam itu ketika istrinya ini selesai ngantarkan kopi, waktu itu istrinya ini di dalam kamar, dia nidurkan anaknya. Nah, sekitar jam setengah 12 malam, istrinya mau pergi ke toilet, tapi setelah keluar dari kamar tidur, dia memastikan Pram dan teman-temannya itu. Jadi istrinya ini sempat ngintip sebentar ke arah ruang tamu, ke arah luar itu, dia lihat, ternyata teman-temannya Pram belum pulang. Nah, setelah ngelihat dari situ, karena masih ada teman-temannya Pram, dia langsung menuju ke toilet. Nah, di toilet ini ada 2 ventilasi. 2 ventilasi ini yang langsung menghadap ke arah luar. Dan di luar itu masih kebun-kebun, ada kebun pisang dan rumput ilalang. Begitu istrinya ini buang air kecil, dia tuh ngerasa kayak ada yang ngawasi. Nah, begitu si istrinya Pram ini ngelihat ke arah ventilasi itu, ternyata dia ngelihat ada bola mata dengan ukuran besar. Dan bola mata ini warnanya merah menyala. Disitulah akhirnya istrinya langsung jerit, dia manggil-manggil si Pram. Nah, kejadiannya seperti itulah yang diceritakan oleh istrinya. Dari situ Pram ini juga berpikir, ya gimana-gimana juga rumah di sini ini kan masih sepi. Apalagi di tempat-tempat lain itu masih ditumbuhi kebun-kebun. Disitulah Pram menjelaskan ke istrinya, ya sudah gini aja Ma. Nanti kalau memang pas aku ada kerjaan keluar kota dan makan waktu lama, kamu ajak adikmu supaya tidur di sini, biar kamu ada temennya. Nah, ternyata nggak sampai di situ. 2 hari setelah kejadian itu, Pram ini sengaja ketemu dengan teman-temannya lagi di sebuah warung kopi. Dan waktu itu juga ada Yudis dan teman-teman yang lain. Nah, disitulah teman-teman ini tanya, Pram, waktu itu kenapa istrimu? Nah, diceritakanlah oleh Pram bahwa istrinya ngelihat ada bulatan mata yang besar sekali berwarna merah. Nah, disinilah Yudis, temannya Pram itu cerita. Jadi ternyata Yudis ini juga mengalami satu keganjilan. Begitu teman-temannya Pram ini pulang dari rumah Pram, mereka pun berpisah. Waktu itu karena mereka membawa motor sendiri-sendiri, Yudis ini ketika melewati perumahan di dekat rumah Pram itu ada satu rumah memang. Rumah ini masih jauh jaraknya dengan rumah Pram dan rumah ini kosong. Begitu Yudis ini melewati rumah itu, dia ngelihat rumah ini seperti ada penghuninya. Padahal pertama kali Yudis datang ke perumahannya Pram itu, dia ngelihat rumah ini berantakan, rumah ini kosong, sudah lama nggak ditempati, terbengkalai. Tapi begitu waktu itu jam setengah 12 malam, pas Yudis ini lewat lagi, begitu dia mau pulang, dia ngelihat rumah ini seperti ditempatin orang, dan dia ngelihat ada sosok perempuan di sana. Nah, karena Yudis ini juga nggak berpikir panjang, dia mungkin mengira, oh mungkin orangnya sudah datang, mungkin aku salah lihat. Dia pun pulang. Nah, anehnya, setelah melewati rumah ini,
Yudis itu tiba-tiba mencium aroma wangi. Aroma wangi itu apa? Dia nggak bisa menjelaskan. Entah aroma melati, entah apa, yang jelas dia mencium aroma parfum perempuan. Nah, anehnya kenapa kok dia mencium aroma wangi parfum wanita ketika setelah dia melewati rumah itu. Nah, ternyata aroma wangi ini terus tercium, bahkan sampai mendekati rumah Yudis. Padahal jarak dari rumah Pram menuju ke rumah Yudis ini sekitar 1 jam perjalanan. Jadi selama 1 jam perjalanan itu, Yudis terus mencium aroma wangi itu. Nah, begitu mau sampai ke rumah Yudis, karena rumah Yudis ini harus melewati pemakaman umum, tiba-tiba Yudis ini ngelihat di depan pemakaman umum itu ada orang hajatan. Yudis ini juga heran. Dia berpuluh-puluh tahun tinggal di rumahnya. Selama dia tinggal di sana, dia sama sekali nggak pernah ngelihat ada orang bikin hajatan persis di depan pemakaman umum itu. Apalagi waktu itu kondisinya sudah jam 12:30 dini hari. Nah, dari situlah Yudis ini juga agak termenung. Loh, ini kok ada orang hajatan? Kok posisinya di depan pemakaman? Dia ngerasa aneh. Nah, dalam lamunannya itulah akhirnya Yudis ini terpreset sesuatu, entah pasir, entah apa. Dia pun jatuh dari motornya. Di situlah Yudis nggak bisa menggerakkan kakinya. Kakinya ini tertimpa roda depan sepeda motor. Di situ Yudis ini sempat diam sebentar dan dia langsung dibangunkan suara perempuan. Ada suara perempuan ini yang tiba-tiba membangunkan Yudis. Mas, bangun mas. Sudah, kamu pulang, kamu pulang. Begitu Yudis ini buka mata, dia ngelihat ke belakang ini nggak ada siapapun. Nah, yang dilihat Yudis ini adalah pemakaman umum. Dan dia ngelihat lagi ke sekelilingnya. Yang waktu itu dia masih bisa ngelihat ada hajatan di depan pemakaman. Tapi ketika Yudis ini sudah jatuh dan dia dibangunkan oleh suara perempuan, begitu Yudis bangun, dia nggak ngelihat lagi ada hajatan di sana. Nah, karena kondisinya waktu itu nggak seberapa parah, langsunglah cepet-cepetan dia angkat motornya lagi, dia langsung menuju ke rumahnya. Nah, disinilah Yudis cerita, Pram, itu rumah yang di dekatmu itu rumah kosong atau memang ada orangnya, Pram? Lah, Pram ini coba nginget-nginget lagi karena dia juga orang baru di situ. Dia baru memikirkan, oh mungkin yang dimaksud Yudis rumah yang sendirian berdiri di sana. Tapi menurut Pram, rumah ini memang kosong. Rumah ini memang terbengkalai dan nggak ada yang nempati. Jadi waktu itulah Pram ini coba mengingat-ingat lagi. Dia bilang ke Yudis, kayaknya itu rumah kosong, Yud. Kayaknya rumah ini pernah ditempatin dan setelah itu sudah nggak ditempati lagi. Nah, Yudis ini juga bingung juga. Ya sudahlah, mungkin aku salah lihat. Nah, setelah dapat cerita dari Yudis itu, Pram pun pulang. Nah, perjalanan dari warung kopi itu Pram juga mikir, jangan-jangan yang dikatakan Yudis itu memang benar. Nah, dari sinilah Pram itu sudah berniat mau memperhatikan secara seksama rumah kosong ini. Dan sampailah waktu itu Pram menuju ke tikungan, menuju ke rumahnya, dan di situ ada satu rumah yang dimaksud Yudis. Rumah ini kosong. Dari kejauhan diperhatikan oleh Pram, rumah ini lantai 2. Disinilah untuk pertama kalinya Pram memperhatikan rumah ini secara seksama. Di situ Pram bisa memastikan, oh rumah ini lantai 2. Dan memang sudah terbengkalai. Jadi tembok-temboknya itu sudah ada yang retak. Nah, pohon-pohon itu juga tumbuh nggak beraturan. Berarti Yudis ini salah. Nggak mungkin rumah ini ada penghuninya. Rumah ini sudah lama terbengkalai. Nah, begitu Pram ini ngelewati rumah itu, dia perhatikan terus. Sambil dia jalan pelan, diperhatikan terus rumah ini. Begitu sampai di rumah, dia ceritalah ke istrinya tentang kejadian yang dialami oleh si Yudis itu. Nah, setelah itu mereka pun membicarakan rumah kosong ini. Itu rumah punya siapa ya, Ma? Rumah itu loh aneh, Ma. Kamu pernah memperhatikan nggak? Istrinya Pram sendiri juga nggak memperhatikan secara seksama karena dia sendiri juga jarang keluar rumah. Nah, setelah itu mereka pun saling ngobrol. Coba, Ma, kamu kapan-kapan kamu keluarlah. Mungkin ada tetangga yang tahu itu rumah dulunya ditempatin siapa. Karena Pram ini tahu Yudis itu selama ini nggak pernah percaya dengan hal-hal semacam itu. Tapi ketika Yudis cerita hal yang menurut Pram ini aneh, dan pasti juga menurut Yudis itu aneh, disitulah Pram mulai penasaran. Karena Yudis ini nggak pernah ngomong hal-hal seperti ini. Beberapa hari kemudian, tepat di hari Jumat malam Sabtu, teman-temannya Pram ini ngajak nongkrong lagi di rumah Pram. Dan waktu itu Yudis juga datang. Pas Yudis ini datang, Yudis langsung cerita.
Iya Pram, bener kamu Pram. Itu rumah terbengkalai. Aku tadi ngelihat secara seksama memang bangunannya ada yang retak gitu. Jadi kayaknya memang rumah itu sudah lama nggak ditempatin. Berarti aku memang waktu itu salah lihat Pram. Nah Yudis akhirnya mengakui itu. Nah setelah itu mereka pun ngobrol-ngobrol. Sampai sekitar jam setengah 1 dini hari, mereka pun bubar, pulang ke rumah masing-masing. Nah keesokan harinya, Pram ini dapat kabar lagi dari Yudis. Ternyata malam itu, ketika mereka bubar, di sekitar jam setengah 1 dini hari, pas waktu Yudis ini pulang, Yudis itu sengaja pelan-pelan. Dia sengaja memperlahankan motornya. Ketika semua teman-temannya ini sudah jalan lebih dulu, Yudis sengaja ada di belakang. Nah, pas waktu dia ngelewati rumah kosong itu, dia ngelihat, Yudis ini ngelihat ada sosok perempuan yang jalan. Dia jalan pelan sendirian dan langsung masuk ke rumah itu. Nah, disinilah Yudis yakin, oh ternyata ada penghuninya. Rumah ini memang ada penghuninya. Dan rumah ini memang kondisinya seperti ini. Mungkin karena orangnya nggak mampu merenovasi atau apa. Yang jelas, rumah ini ada penghuninya. Yudis itu berpendapat seperti itu. Dan inilah yang dibagikan ke Pram, bahwa Yudis menjelaskan ke Pram, Pram, itu rumah ada penghuninya, Pram, perempuan. Jadi memang rumah itu kondisinya memang parah seperti itu, dan memang ada penghuninya. Aku lihat kemarin orangnya masuk di situ perempuan. Perempuan gimana? Umur berapa? Lah Yudis juga nggak bisa memastikan, ya nggak tahu. Mungkin sekitar 30-an lah usianya, karena waktu itu sudah malam. Beberapa hari kemudian, sore itu pas ketika Pram ini selesai pulang dari kerja, dipanggil lah si Pram ini, Papa tak ceritain Pak. Kenapa Mah? Nah disinilah istrinya Pram ini cerita, Pak, Dek Putri loh Pak, tadi itu diajak sama tante yang ada di rumah itu. Yang katamu rumahnya kosong itu loh, terbengkalai. Nah Pram dalam hatinya, oh berarti itu orang itu baik, berarti dalam hatinya seperti itu. Akhirnya Pram coba ngomong ke istrinya, ya sudah loh Mayo, enggak apa-apa, berarti orangnya baik. Toh di sini tetangga-tetangga kita yang deket ini juga jarang keluar. Ya bagus toh kalau gitu. Ya nggak apa-apa, tapi aku curiga. Dia kalau memang mau ngajak anak kita kan harusnya izin dulu ke sini. Tadi Putri cerita dia seneng, katanya tantenya baik. Dia bahkan dikasih makan di sana, dikasih es krim. Oh ya sudah ya wis, nggak apa-apa lah. Nah malam itu Pram ini ngajak istri dan anak-anaknya dan juga adik istrinya ini makan. Dia ngajak makan keluar, dan pada saat mereka keluar naik mobil, secara otomatis mereka melewati rumah itu. Nah pada saat melewati rumah itu, istrinya Pram ini noleh dan dia ngelihat kayak heran, ngelihat rumah ini agak heran. Rumah ini memang kondisinya terbengkalai dan seolah-olah rumah ini memang nggak ada yang nempati. Dari situlah istrinya Pram ini ngomong ke Pram, lah yo Pak, rumah kayak gini masa ada yang nempati sih Pak? Kok dia kerasan ya tinggal rumah kayak gini ya? Nah Pram ini cuma nanggepin istrinya, ya sudah mah, wong namanya manusia mah, ya wis memang gitulah mah, aneh-aneh. Ada yang orang itu memang nggak bisa ngurusi rumahnya, ada yang orang itu telaten ngurusi rumahnya lah. Mungkin orang ini yang nggak bisa ngurusi rumahnya, kan banyak orang kayak gitu. Mungkin aja dia nggak punya suami atau nggak punya saudara, ya dia kan perempuan. Nah dijelaskan seperti itu sama si Pram. Setelah mereka makan malam, sekitar jam setengah 10 malam mereka pun balik. Nah begitu mereka kembali ini, melewati rumah itu lagi, dan sekali lagi Pram ini noleh, karena posisi Pram ini ada di sebelah kanan, rumah itu ada di sebelah kanan, Pram noleh. Dilihat lagi oleh Pram dengan seksama. Rumah ini memang sudah nggak layak ditempati. Nah sampai satu ketika, karena biasanya Pram dan juga istrinya ini belanja selalu ke supermarket. Mereka selalu belanja untuk 1 bulan penuh. Waktu itu karena istrinya ini butuh beli tahu dan tempe. Nah iseng-iseng lah istrinya Pram ini keluar dari rumah. Dia keluar. Nah, siapa tahu ada tukang sayur yang lewat. Ternyata di blok itu nggak ada satupun orang yang keluar. Dia coba jalan lagi. Nah, sampailah dia ngelihat rumah itu, dan di sebelah kiri itu ada jalan lagi. Ternyata waktu itu dia ngelihat ada tukang sayur yang sudah berhenti di sana, dan ada sekitar 3 orang ibu-ibu lah. Barulah di situ istrinya Pram lega. Wah, ternyata ada tukang sayur. Dia deketin tukang sayur itu, dan dia beli, Pak, ada tahu, Pak. Oh ada non, ada. Ada ibu-ibu di sana ini memperhatikan. Mbaknya orang baru ya Mbak? Oh iya Bu, di blok mana?
di blok sana, di tikungan ini, tapi kami masih ngontrak. Oh iya. Nah dari situlah istrinya Pram ini sambil ngelihat ke arah rumah itu. Karena dia penasaran, dia langsung tanya ke ibu-ibu ini, Bu, itu rumah yang di pojok itu rumahnya siapa ya? Mereka ini sempat berhenti bicara, kayak bahasa Jawanya itu mereka ketenggengan. Mereka kayak tercengang. Maksudnya yang mana, Mbak? Yang itu loh, yang terlihat dari sini, kelihatan dari sini rumah itu 2 lantai itu rumahnya siapa? Lah ibu-ibu ini bilang, loh Mbak, itu kalau sekarang ya nggak ada yang nempatin. Kalau mbaknya tanya dulu ditempatin siapa, ada yang nempatin. Loh berarti rumah ini memang kosong, nggak ada yang nempati? Ya nggak ada Mbak, kalau dulu ada. Loh kenapa kok mbaknya pengen tahu? Loh enggak, soalnya anak saya sering main ke sana Bu. Loh yang bener Mbak, itu rumah kosong loh Mbak. Nggak ada yang nempatin, sudah lama, sudah 2 tahunan. Disitulah langsung istrinya Pram ini merinding, dia merasa merinding lah. Terus selama ini Putri ini main kemana yang katanya dia ketemu tante? Akhirnya sekali lagi istrinya Pram menjelaskan, gini loh Bu, masalahnya anak saya ini sering cerita kalau dia sering main di rumah itu dan ketemu tante-tante. Nggak tahu namanya tante siapa, anak saya itu nyebutnya tante-tante gitu. Nah, akhirnya ibu-ibu yang ada di sana itu langsung terdiam. Mbak, rumah itu yang jelas sudah lama nggak ditempati, sudah 2 tahun. Dulu itu gini Mbak, itu rumahnya istri simpanan. Dulu ada perempuan yang tinggal di sana, dan orang-orang itu akhirnya tahu kalau dia itu istri simpanan. Nah, sampai satu ketika, istri sahnya ini ngelabrak si perempuan ini. Nah, setelah kejadian itu ternyata ada gempar Mbak, berita Mbak, dia ini bunuh diri di sana. Nah, akhirnya orang-orang kampung ini gempar Mbak, sampai nggak ada yang berani pulang. Saya aja waktu itu ngungsi. Nah, disitulah istrinya Pram ini juga heran, juga kaget dan merinding. Loh, terus selama ini anakku ini, si Putri ini main sama siapa? Kok katanya dia main ke sana? Mbak, yang gitu-gitu itu sudah biasa. Makanya kalau mbaknya tahu, di sini ini orang sini ini, kalau di atas jam 9 sudah nggak mau keluar. Mereka itu yaitu karena takut sama rumah yang ada di sana. Pokoknya semenjak ada berita bunuh diri, si orang itu bunuh diri, akhirnya banyak orang-orang itu yang sering diliatin. Nah, makanya kami itu begitu setelah kejadian ada berita bunuh diri, di sini ini gempar Mbak. Wong sini ini warganya juga nggak banyak. Jadi kami itu sampai ngungsi, sampai nggak berani pulang. Ibu-ibu ini menjelaskan lagi ke istrinya Pram, Mbak, pokoknya kalau anak sampean mau keluar, udah jangan boleh Mbak. Itu demit Mbak. Nah, disitulah langsung istrinya Pram ini cepet-cepetan. Dia langsung pamit ke ibu-ibu itu, dia pulang. Begitu dia pulang, dia coba hubungi Pram. Nah, dari situlah Pram coba menenangkan istrinya. Karena Pram nggak bisa pulang hari itu, dia menenangkan istrinya. Sudah lama, kamu nggak usah terlalu khawatir, Ma. Di sana kan ada adikmu. Nggak usah terlalu dipikir. Keesokan harinya, pas waktu Pram ini pulang, Pram pulang dari luar kota itu sekitar jam 11 malam. Sekitar jam 11 malam dia masuk ke perumahannya. Karena Pram sudah tahu cerita tentang itu, Pram ini memberanikan diri ngelihat ke arah rumah itu. Nah, begitu Pram ini lewat, dia memang ngelihat ada sosok perempuan di sana. Lah, perempuan ini menghadap ke arah rumah sambil dia itu kelihatan nyapu-nyapu halaman rumah. Jadi Pram ini juga agak heran. Nah, begitu Pram ini lewat, dia ngelihat, loh, ini kan ada orangnya. Kok dia ini kayak nyapu-nyapu rumah? Tapi Pram ini penasaran karena dia sudah dapat cerita bahwa rumah ini sudah lama terbengkalai. Jadi Pram ini ngelihat dan memastikan lagi. Ternyata sosok perempuan yang dilihat Pram seperti nyapu halaman, ternyata dia nggak lagi nyapu halaman. Dia itu seperti gini, goyang-goyang seperti ini. Disitulah Pram langsung merinding, dia langsung melajukan mobilnya dan langsung menuju ke rumah. Begitu sampai di rumah, dia tanya ke istrinya, gimana Ma? Nggak ada apa-apa kan Ma? Nggak ada apa. Tapi tadi si Putri ini sore itu mau main ke rumah itu. Dia pengen ketemu tante karena mau diajak main ke lantai 2. Nah, aku bilang, sudah Dek, nggak usah keluar Dek. Tante sudah nggak ada, tante keluar. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, setelah mereka tahu bahwa rumah ini sebenarnya sudah lama nggak ditempatin, jadi di situ mereka akhirnya mikir lagi, ini kalau kayak gini nggak bisa kita lama-lama di sini. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa istrinya Pram ini tiba-tiba ngomong, Pak, kita nambah di sini lagi setahun ya Pak.
Loh, kamu nggak apa-apa, Ma? Nama di sini, Ma. Kamu nggak takut? Enggak, aku nggak takut, Pak.